Pada topik ketujuh, kita akan mempelajari tentang laptop dan perangkat seluler. Pembahasan topik ketujuh adalah karakteristik laptop dan perangkat seluler, konfigurasi laptop, pemasangan perangkat keras dan komponen laptop, komponen perangkat seluler, dan perawatan laptop dan perangkat seluler. Kita mulai dengan karakteristik laptop dan perangkat seluler. Apa sih yang membedakan laptop dengan komputer? Ya, biasanya laptop dikenal dengan sebutan mobilitas, ya, atau mobilitas device. Ya, mobilitas dalam teknologi informasi berarti kemampuan untuk mengakses informasi secara elektronik dari berbagai lokasi di luar rumah atau kantor. Konektivitas seluler hanya dibatasi oleh ketersediaan jaringan seluler atau data. Ya, jadi perangkat seluler adalah perangkat yang memiliki kekuatan mandiri, ya, atau memiliki baterai sendiri atau memiliki daya sendiri tanpa bantuan listrik. Ya, umumnya lebih kecil dan ringan. Laptop adalah komputer portable yang biasanya menjalankan versi lengkap sistem operasi seperti Microsoft Windows, iOS, dan Linux. Laptop dapat memiliki daya komputasi dan sumber daya memori yang sama dengan komputer desktop. Ya, laptop mengintegrasikan layar, keyboard, perangkat penunjuk seperti touchpad dalam satu perangkat yang portable. Laptop dapat dijalankan dari baterai internal ataupun dari outlet listrik. Laptop menawarkan opsi konektivitas seperti jaringan Ethernet berkabel atau nirkabel dan Bluetooth. Laptop juga menawarkan opsi koneksi perangkat seperti USB dan HDMI. Agar laptop lebih portable, beberapa opsi koneksi mungkin memerlukan perangkat keras tambahan, ya, seperti docking atau port replika yang dapat dipasang pada laptop. Karakteristik ponsel cerdas. Ponsel cerdas menjalankan sistem operasi khusus yang dirancang untuk perangkat seluler. Ada beberapa sistem operasi seperti Android, iOS, ya, ataupun Windows Phone. Ponsel cerdas mungkin memiliki kemampuan upgrade OS yang terbatas dan dapat mengharuskan pembelian model baru untuk memanfaatkan fitur dan aplikasi OS terbaru. Perangkat lunak untuk ponsel cerdas biasanya terbatas pada aplikasi yang dapat diunduh pada Google Play atau Apple App Store. Ponsel cerdas menggunakan opsi konektivitas seluler untuk layanan suara, teks, maupun data. Koneksi data lainnya dapat menggunakan Bluetooth maupun Wi-Fi. Sebagian besar ponsel cerdas menyertakan fungsionalitas Global Positioning System atau yang disebut dengan GPS. Penerima GPS di ponsel menggunakan satelit untuk menentukan lokasi geografis perangkat. Beberapa aplikasi memungkinkan ponsel untuk bertindak sebagai GPS navigasi yang menyediakan panduan untuk mengemudi, bersepeda, atau berjalan. Perangkat tanpa layanan GPS masih dapat menentukan lokasi dengan menggunakan info yang berasal dari antena layanan seluler terdekat atau titik akses Wi-Fi terdekat. Fitur lain dari beberapa smartphone adalah kemampuan untuk tethering atau berbagi koneksi data seluler dengan perangkat lain. Fitur lain dari beberapa smartphone adalah kemampuan untuk tethering atau berbagi koneksi data seluler dengan perangkat lain. Perangkat seluler lainnya adalah tablet. Tablet mirip dengan ponsel cerdas karena menggunakan sistem operasi seluler khusus seperti Android ataupun iOS. Tablet biasanya menggunakan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, dan sebagian besar memiliki port USB dan audio. Sebagian besar aplikasi yang berfungsi pada ponsel juga tersedia untuk tablet. Tidak seperti smartphone, tablet biasanya memiliki tampilan layar yang lebih besar. Sebagian besar tablet tidak memiliki kemampuan untuk mengakses jaringan seluler dan biasanya tidak termasuk penerima GPS.
Perangkat berikutnya ada e-reader. E-reader seperti Amazon Kindle adalah perangkat bertujuan khusus dengan tampilan hitam putih yang telah dioptimalkan untuk membaca teks. Meskipun e-reader menyerupai tablet, ya, e-reader memiliki fitur dan fungsi yang lebih kurang dari tablet. Layar e-reader dibuat supaya memudahkan untuk membalik halaman, mengubah peraturan, dan mengakses e-book secara online. Untuk konektivitas, ya, beberapa e-reader masih menggunakan pakai data maupun mengandalkan Wi-Fi. Baterai e-reader biasanya lebih tahan lama dibanding tablet. Perangkat berikutnya adalah AR dan VR. Dalam AR, grafik komputer terintegrasi dengan apa yang terlihat di dunia nyata. Paparan grafis dapat berkisar dari karakter kartun dalam aplikasi game hingga informasi untuk pelatihan manajemen darurat untuk respon pertama. Sementara VR, pengguna menggunakan headset khusus yang menampilkan grafik dari komputer yang terpisah. Grafiknya adalah 3 dimensi yang mendalam dan menciptakan dunia yang sangat realistis. Gerakan pengguna VR dideteksi oleh sensor yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan bergerak di lingkungan virtual. Ukuran laptop yang lebih kecil daripada komputer membutuhkan pembatasan ukuran sejumlah komponen internal agar sesuai dengan sedikit ruang. Pembatasan ukuran menghasilkan berbagai faktor di segi bentuk dan jumlah komponen pada laptop, seperti motherboard, RAM, CPU, dan perangkat penyimpanan. Beberapa komponen laptop, seperti CPU, dirancang untuk menggunakan daya yang lebih kecil. Komponen internal laptop dirancang agar sesuai dengan ruang yang terbatas pada bentuk laptop. Laptop menggunakan RAM tipe SODIMM, ya, atau RAM yang lebih kecil ukurannya. Sementara prosesor dirancang untuk menggunakan daya yang sedikit dan menghasilkan panas yang lebih sedikit dibanding prosesor komputer. Perangkat penyimpanan laptop biasanya memiliki lebar 1,8 inch sampai 2,5 inch. Tidak seperti media penyimpanan komputer yang memiliki lebar 3,5 inch. Sebagian besar laptop saat ini memiliki webcam dan mikrofon bawaan. Webcam biasanya diposisikan di bagian atas tengah layar. Mikrofon internal sering ditemukan di sebelah webcam. Beberapa produsen dapat menempatkan mikrofon di sebelah keyboard atau di samping laptop. Pada video berikutnya, kita akan mempelajari tentang konfigurasi laptop.